Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ibu Kartini, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenal teks laporan percobaan. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar, apa itu teks laporan? Dari kelas 7 atau kelas 8. Mari kita bahas bersama. Kita mulai dari kata percobaan. Percobaan itu adalah eksperimen. Eksperimen artinya menguji. Menguji sesuatu dan membuktikan sesuatu. Misalnya dalam kandungan makanan atau dalam kandungan buah. Ada berapa misalnya kandungan vitamin C yang ada dalam satu butir jeruk misalnya, maka kita perlu membuat sebuah eksperimen untuk membuktikan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan percobaan. Dan percobaan ini biasanya dilakukan di pelajaran IPA. Baik, selanjutnya yaitu teks. Teks itu artinya tulisan. Sedangkan laporan itu adalah penyampaian. Maka teks laporan percobaan yaitu tulisan yang ingin disampaikan kepada orang lain yang memberi tugas kepada kita. Baiklah, saya akan lanjutkan kepada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks laporan ada 3. Yang pertama, fakta. Fakta itu artinya pasti. Sudah jelas, bisa dibuktikan. Kita contoh tanggal 29 bulan Juli 2020. Itu adalah fakta. Kemudian lengkap. Dalam percobaan kita tadi harus kita buat selengkap mungkin. Kemudian yang ketiga, objektif. Ciri yang ketiga adalah objektif. Itu artinya bahwa dalam laporan kita itu kita tampilkan dengan apa adanya. Tidak kita buat-buat, tetapi berdasarkan apa adanya yang telah kita observasi di lapangan. Baik, saya akan berlanjut ke fungsi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, yaitu sebagai sarana informasi. Sebagai sarana informasi, yaitu ingin mengetahui dari informasi-informasi dari saya contohkan tadi, misalnya dari satu butir jeruk, itu kita bisa mengetahui berapa kandungan vitamin C, atau kita bisa melihat informasi-informasi yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebelum kita. Yang kedua, sebagai bukti, yaitu bahwa kita telah melakukan suatu percobaan, maka kita perlu ada suatu bukti. Yang berikutnya, dokumentasi. Dokumentasi itu penting karena kita perlu bukti bahwa kita benar-benar telah melakukan uji pada satu butir jeruk nipis misalnya. Ini buktinya, ini dokumentasinya bahwa kita telah melakukan suatu percobaan. Yang berikutnya, pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu adalah memecahkan suatu masalah. Misalnya, kita berada di sebuah kantin. Nah, di kantin itu menyajikan berbagai macam makanan. Kita bisa mengambil beberapa sampel di antara beberapa makanan. Ada yang makanan yang tidak seharusnya dicantumkan. Misalnya terlalu banyak pada bakso, atau saya contohkan pada makanan bakso, terlalu banyak borak misalnya. Itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, itu bagaimana kita menemukan itu, maka kita harus mencari pemecahan masalah dari masalah tersebut. Ternyata pada makanan-makanan yang lain tidak mengandung bahan makanan yang berbahaya. Begitu. Yang selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban, apabila kita diminta untuk membuat suatu teks laporan percobaan, maka kita membuat sebagai tanggung jawab kita terhadap orang yang meminta kita memberikan laporan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak kali ini. Untuk selanjutnya, tugas, yaitu pada halaman
Tugasnya yaitu pada halaman, untuk materinya yaitu pada halaman 12 dan 13, dan tugasnya itu pada halaman 14 dan 15. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.